Selamat pagi, Mas Randy. Selamat pagi, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita akan langsung saja mereview bagaimana proyeksi Anda untuk pergerakan market di hari ini. Mengingat tadi sudah disampaikan ada Wall Street, S&P 500, Nasdaq kembali lagi mencetak rekor meskipun Dow Jones ada sedikit pelemahan. Sementara pagi ini Asia, Jepang, Korea dibuka melemah. Bagaimana ini nanti sentimennya terhadap pergerakan market? Apakah IHSG juga akan terkena aksi profit taking atau tidak ini, Mas Randy? Ya, kalau kita lihat buat di IHSG pertama memang yang seperti yang kita ketahui juga kemarin kan kita mengalami penguatan yang cukup signifikan gitu ya, terutama pasca sudah dikonfirmasinya kebijakan terkait tapering dan juga kebijakan suku bunga acuan dari The Fed gitu ya pada simposium Jackson Hole kemarin. Gitu. Jadi sebenarnya kita lihat buat hari ini memang ada potensi pelemahan terbatas gitu, karena kalau kita lihat biasanya bursa kita setelah mengalami penguatan yang signifikan rawan aksi profit taking. Terus juga kalau kita lihat dari sisi bursa regional memang perkembangan ada yang kurang positif gitu ya, di mana China Manufacturing PMI turun dari yang sebelumnya 50,4 menjadi 50,1 di bulan Agustus ini gitu, mengindikasikan memang ada perlambatan aktivitas ekonomi. Dan juga kita lihat pemerintah China kembali menerapkan aturan yang lebih ketat gitu ya, di mana mereka berencana untuk mengimplementasikan pembatasan waktu bermain game untuk anak di bawah umur 18 tahun gitu. Ini artinya akan berdampak negatif juga ke perusahaan-perusahaan video games secara khusus dan juga ke perusahaan-perusahaan teknologi secara umum gitu. Ini yang kita lihat masih akan memberatkan perdagangan IHSG kita juga baik dari sisi regional maupun domestik seperti itu. Baik, kalau kita bicara mengenai rentang dari indeks sendiri akan berada di kisaran berapa? Kalau misalnya Anda bilang ini juga menjadi area yang rawan profit taking nih dari pergerakan IHSG. Ya, kalau kita lihat mungkin untuk saat ini masih ada di level support dan resistance 6.000 sampai 6.172 gitu. Karena memang kita lihat kisaran dengan level psikologisnya di 6.100 balik lagi gitu. Karena memang 6.100 ini level yang menjadi cukup krusial gitu, di mana sempat ditembus dan sempat mengkonfirmasi pola penguatan untuk jangka panjang. Cuma kita lihat balik lagi berada di bawah level 6.100 gitu. Jadi ini mungkin kita masih perlu melihat lagi perkembangannya akan seperti apa dengan support resistance di 6.000 sampai 6.172. Baik, 6.6172 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan tadi sudah disampaikan ada informasi bahwa penanaman modal negara atau PMN tahun depan ini sudah diketuk palu begitu. Dalam artian ada BUMN Karya yang berbasis konstruksi. Kita tahu ada Adikarya, Waskita Karya yang sudah akan mendapatkan dana segar nih. Apakah ini bisa menjadi sentimen positif untuk pergerakan dari emiten-emiten konstruksi khususnya BUMN ini, Mas Randy? Ya, untuk emiten konstruksi kita ekspektasi memang sampai di akhir tahun akan bergerak di zona positif gitu ya, di area yang positif gitu. Karena kalau kita lihat dari rilis laporan keuangan juga relatif cukup baik gitu ya, untuk realisasi kontrak baru juga sudah mulai mendekati dengan target kalau kita lihat ya. Terus dengan tadi ada penambahan modal dari negara juga, kita lihat ini juga akan suportif gitu, karena memang mungkin bisa dibilang pembangunan infrastruktur ini kan mungkin agak sedikit lebih lambat ya selama pandemi COVID-19 gitu. Cuman kalau kita lihat dengan tingkat vaksinasi yang sudah semakin tinggi juga, terus juga kita sudah melewati peaknya dari outbreak setelah pasca lebaran kemarin. Ini kita lihat juga harusnya aktivitas untuk pembangunan infrastruktur bisa kembali digenjot lagi, dan ini akan menjadi momentum yang cukup solid ya untuk mendukung penguatan harga saham dari saham-saham konstruksi BUMN. Baik, skala prioritas yang paling Anda jagokan kalau kita bicara mengenai emiten-emiten BUMN Karya ini apa saja, Mas Randy? Kalau tadi sudah disampaikan ada Waskita Karya dan Adikarya nih yang mendapatkan PMN. Ya, mungkin kita yang paling kita lihat bakal mendapatkan sentimen positif dari Waskita gitu. Kenapa? Karena memang yang kita ketahui bersama buat dari sisi neraca ini Waskita ini yang paling berat nih dari sisi utangnya. Gitu. Dan kemarin juga udah ada rilis bahwa mereka sudah agree untuk melakukan restrukturasi sekitar 21,9 triliun ya untuk utangnya. Ini juga akan memperbaiki cash flow Waskita sendiri. Jadi kita lihat mungkin yang paling akan mendapatkan efek positif dari Waskita begitu ya. Kemudian mungkin kita lebih melihat ke Wika dan juga PTPP, kemudian yang terakhir baru dari sisi ADI gitu, karena kita lihat Adikarya mungkin dari sisi proyeknya masih mengalami ketergantungan pada satu proyek yaitu LRT gitu ya. Cuman untuk proyek-proyek lainnya kita masih belum melihat ada perkembangan yang cukup positif. Baik. Berarti ada Waskita Karya, kemudian Wijaya Karya, PTPP, dan baru Adikarya nih ya, rekomendasi kalau kita bicara mengenai sektor konstruksi, Mas Randy. Iya, baik, betul. kita jeda.